Halo para sinefilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Every Last One of Them, yang dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita dapat melihat suasana di suatu kota. Terlihat seorang pria dewasa sedang berjalan ke arah tempat bar. Pria ini bernama Jack Hunter. Sesampainya di tempat bar, ada seorang wanita dewasa yang sedang menggoda Jack. Wanita itu bernama Jet. Jack memulai obrolan dengannya, dan mereka pun terlihat cepat akrab. No. What? I'm not that one if you want to get a drink. Namun ada salah satu pria di dalam tempat bar tersebut. Pria itu bernama Bobby. Dia merasa cemburu dengan kedatangan Jack. Tidak lama kemudian Bobby pun menghampiri Jack dan adu mekanik pun terjadi. Tak berlangsung lama, datanglah pria dewasa. Kemudian memisahkan mereka yang sedang adu mekanik. Lalu Jack dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah itu dapat diketahui ternyata pria tersebut bernama Nicholas, yang merupakan ayah dari Bobby. Dia pun tidak terima ketika melihat putranya yang terluka. Kemudian dia terus menyalahkan Jack. Put your hands on the bar. Put your hands on the bar. Terlihat Nicholas dan beberapa rekan kerjanya mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap orang asing yang datang ke kotanya itu. Kemudian Nicholas pun melemparkan beberapa pertanyaan, namun tidak ada satupun pertanyaan yang Jack jawab. Manhandling my boy like that. Jack memilih untuk terus menutup mulutnya dan tidak berbicara sedikit pun. Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba Nicholas mendapat telepon dari adiknya yang bernama Maggie. I told you I'd be home soon. You don't care that I made you dinner? Of course I care. Do you want it to get cold? No, I don't want. Di dalam pembicaraan telepon tersebut, Maggie kemudian menyuruh Nicholas untuk secepatnya pulang karena acara makan malam akan segera dimulai. Tak lama setelah menyudahi telepon, Nicholas pun pergi. Kemudian Jack yang diam di sana tiba-tiba diberi pelajaran oleh polisi dan beberapa anak buah dari Nicholas. Okay. So next time you want to cause trouble, Kepala pimpinan polisi pun datang. Dia bernama Kim. Dengan kaget dia melihat Jack yang sedang dihajar. Kemudian dengan cepat dia langsung menghentikannya. What the fuck is going on in here? Stop it right now! Setelah itu Kim menghampirinya dan melepaskan borgol yang berada di tangan Jack. Dengan melihat situasi yang ada, kemudian Jack memanfaatkannya untuk dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Jack pun berhasil kabur dan dia sempat mencuri dan membawa mobil pimpinan polisi tadi untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian adegan pun beralih tempat. Terlihat rumah sebagai tempat tinggal Nicholas yang begitu sangat megah. Lalu Nicholas yang baru saja tiba di rumah tersebut langsung menemui anaknya dan menanyakan tentang pria yang sudah menghajarnya. Who's who? This guy. Oh shit, Dad! Stop! Namun sayangnya Bobby tidak sedikit pun mengetahui tentang pria itu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, kemudian Nicholas meminta Bobby untuk terus mencari tahu identitas pria itu. We save your sorry, spoiled little ass. Di sela obrolan yang sedang berlangsung di antara mereka, Nicholas kemudian menunjukkan sebuah foto yang dia ambil dari pria tadi. Dan ternyata itu adalah foto mantan pacar Bobby yang bernama Melissa. That's right. Di tempat lain terlihat di sana Jack yang sedang mengendarai mobil. Yang tidak lain mobil tersebut adalah mobil hasil curiannya yang sedang menuju ke arah rumah Nicholas. Di tengah perjalanan, Jack tiba-tiba teringat sesuatu. Dia teringat obrolan dengan seniornya yang bernama Marpy. So I turned around. Kemudian diketahui ternyata Jack merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap berani dan kejam. Lalu Jack pun berhenti untuk mengecek perlengkapan senjata di mobilnya.
Jack mendengar suara dari mobil tersebut, dan ternyata itu adalah suara Kim yang bersumber dari HT. Kim menyuruh Jack untuk berserah diri dan mengembalikan mobilnya. Jack tidak memperdulikan hal tersebut, karena dia datang ke kota ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyelamatkan putrinya. Jack pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Dengan cepat dia mengendarai mobil, agar cepat sampai ke tempat Nicholas. Terlihat di tempat Nicholas, dia bersama Maggie dan rekan-rekannya sedang membahas suatu proyek bisnis, dan setelah semua pembahasan selesai, Nicholas, Maggie, dan rekan timnya pun pulang ke rumahnya. Saat perjalanan ingin pulang, mereka kembali membahas tentang masalah Bobby. Namun saat Nicholas sedang sendirian, Jack pun datang lalu menghampirinya. You are one ballsy fuck, aren't you? Tak lama dari itu, Bobby pun datang dan mereka saling bertemu. Bracelet. Bobby, get back in the house. Dad, we can fucking take this guy. Fucking shoot him. Karena pada saat Jack bertemu Bobby di tempat bar, dia tidak sengaja melihat Bobby memakai gelang. Yang diketahui gelang tersebut adalah milik putrinya. Kemudian Jack pun langsung menanyakan sesuatu kepada Bobby tentang Melissa yang merupakan anak kandung dari Jack. Bobby pun terkejut setelah mendengar hal tersebut, karena ternyata ayah dari mantan pacarnya itu adalah Jack. Kemudian Bobby memberitahu kepada Jack bahwa Melissa telah meninggoy. Maggie yang mendengar suara tembakan tersebut lalu dia keluar dengan membawa senjatanya. Kemudian dia langsung mengarah dan menembakkan senjata itu ke arah Jack. Namun tembakan itu meleset dan Jack pun berhasil kabur. Nicholas yang tidak terima melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari Jack di dalam sebuah perkebunan itu. Nicholas tidak main-main. Dia memilih Komandan Stan untuk memimpin anak buahnya. Di dalam perkebunan tersebut, aksi kejar-kejaran dan adu tembak-menembak pun terjadi. Jack yang hampir kehabisan tenaga dan mendapat luka cukup parah karena terkena beberapa tembakan. Dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah penampungan air, melihat tempat persembunyian yang strategis untuk dia dapat mengetahui lawannya. Kemudian Jack pun berhasil menembak satu persatu para anak buah dari Stan itu. Stan yang berada di kantor mendapat kabar bahwa anak buah yang ditugaskan untuk menghabisi Jack itu ternyata gagal. Justru Jacklah yang berhasil mengalahkan anak buah Stan. County. Tanpa sepengetahuan Kim, lalu Stan menelpon dan meminta bantuan kepada Bartlett. Tak berlangsung lama, Bartlett dan anak buahnya pun tiba di tempat perkebunan itu. Namun sayangnya mereka telah kehilangan jejak Jack. Dengan cerdasnya, mereka kemudian menggunakan drone untuk melacak dan mempermudah mencari jejak keberadaan Jack di dalam perkebunan tersebut. Saat mereka sedang berjalan dan mencari Jack, tanpa sengaja lalu mereka menemukan jasad dari anak buah Stan. Hal tersebut membuat Stan ketakutan dan lari dari tempat tersebut. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Jack datang, lalu menghadang sambil menodongkan pistol di hadapan muka Bartlett. Jack tidak langsung membunuhnya, hanya saja dia meminta kepada Bartlett untuk menyuruh Kim datang ke perkebunan tersebut untuk menemui Jack. Kemudian secara cepat Jack pun langsung pergi, dan dia menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi di dalam perkebunan tersebut. Beralih tempat, Bartlett yang baru saja mendapat ancaman langsung bertemu dengan Kim, lalu menyuruh dia untuk dapat menemui Jack di perkebunan itu. Bobby, Oh my God. you could have fucking killed me. You let me go. Singkat cerita, menampilkan tempat di mana Nicholas sedang dijaga sangat ketat, dan terlihat Stan yang baru saja keluar dari perkebunan tersebut dengan membawa hasil yang mengecewakan. Karena dia belum bisa menemukan Jack, dan dia pun berencana untuk melanjutkan aksinya di keesokan hari nanti. Out of these fields. Terlihat di tempat tinggal Nicholas, ternyata datanglah Green. Dia adalah atasan dari Nicholas. Green meminta kepada Nicholas untuk segera menyelesaikan kericuhan ini. Dia juga meminta kepada Nicholas untuk menutup secara rapat-rapat permasalahan ini, karena dari masalah tersebut pasti akan berpengaruh terhadap bisnisnya. And then you're my dad all over again? That's not fair. Sementara itu, di dalam kantor kepolisian terlihat Kim yang sedang merasa takut, bingung serta bertanya-tanya tentang mengapa Jack ingin menemuinya. Why me? I don't know.
Bartlett pun kemudian memberikan penegasan kepada Kim agar dia tetap harus menemui Jack dan mengikuti apa yang menjadi kemauan Jack di keesokan hari nanti. So what are we gonna do? Keep digging. I'll head out there in the morning. Kemudian beralih adegan. Terlihat Jack yang sedang berusaha mengeluarkan sebuah peluru yang berada di bahunya itu. Terdiam Jack pun sambil membayangkan masa lalu bersama dengan putrinya. Dia merasa bahwa dahulu dia sering sekali meninggalkan Melissa untuk bertugas. Sampai Melissa merasa sangat kecewa dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan sosok ayah lagi. Dan dari perkataan itulah Jack merasa sangat bersalah dan menyesal. Karena dari hal tersebut yang membuat hubungan Jack dengan Melissa menjadi kurang baik. Di keesokan harinya terlihat Maggie yang baru saja selesai menyiapkan makan di rumahnya. Dia dikejutkan oleh sebuah helikopter yang datang menghampiri rumahnya. Dan diketahui ternyata yang berada di dalam helikopter tersebut adalah Marpy. Dia datang alih-alih untuk membantu masalah yang sedang terjadi. Kemudian Marpy memberitahu Nicholas bahwa selama dia dan adiknya masih hidup, Jack tidak akan berhenti untuk terus menerornya. How did you even know about that? Marpy mengetahui hal tersebut karena dia merupakan atasan Jack pada saat perang yang terjadi di masa lalu. Karena itu dia memperingatkan bahwa Jack bukan orang yang sembarangan. If you let Jake carry this to its inescapable conclusion. Dia kemudian memberikan saran agar Nicholas mengikuti apapun yang Jack inginkan. Namun di satu sisi Nicholas dengan tegas menolak dan tidak mau mendengar saran dari Marpy. Dia mengatakan bahwa Jack akan meninggoy di tangan dirinya. He's dead. Beralih ke tempat persembunyian Jack. Ketika Jack sedang tertidur pulas, Stan dan anak buahnya berhasil menangkap Jack. Lalu mereka menghajar Jack secara bergantian. Namun dengan tekad yang kuat, kemudian Jack berhasil bangkit dan menguasai perkelahian tersebut. Dia berhasil merebut pistol milik lawan dan dia pun mulai menembak mereka satu persatu. Terlihat Stan yang tidak berdaya lagi dan Jack pun berencana untuk menangkap Stan. Kemudian terlihat Kim yang baru saja datang ke tempat itu, lalu dia bertemu dengan Jack. Jack pun menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin mengajak Kim untuk bekerja sama dengannya, yaitu untuk menghancurkan keluarga Nicholas yang sudah membunuh putrinya. If I wanted to kill you, I would have done it back at the station. Lalu Jack meminta Kim untuk mencari informasi tentang identitas orang yang hilang. You're hurt. Jack melakukan hal tersebut untuk memastikan jika data Melissa telah disembunyikan oleh keluarga Nicholas. How will I get a hold of you? Jack pun mencurigai Stan bahwa dia juga terlibat atas kematian Melissa. Lalu Jack pun menghampiri Stan dengan tujuan untuk menginterogasinya. Karena merasa terpojokan, Stan yang awalnya tidak mau terbuka akhirnya dia mulai menceritakan semua yang dia tahu. He's a nut. He picks up broads. Stan mengatakan bahwa dia juga sempat menahan jerit ketika melihat Melissa sekarat. Fucking do shit. It was Nichols who killed her, for Christ's sake. Jack yang mendengar perkataan yang keluar dari mulut Stan itu kemudian emosi. Jack pun tidak terbendung lagi. Dengan emosi yang memuncak, Jack lalu menojos leher Stan sampai dia meninggoy. Jack pun kemudian kembali sangat menyesali perbuatannya yang telah tega meninggalkan putrinya sendirian demi menjalankan tugas dinasnya. Dia juga merasa gagal menjadi ayah yang baik di saat ibunya yang sudah meninggoy. Kembali beralih tempat. Di sana terlihat Marpy yang sedang mengobrol dengan Green. I can keep this as tight as you like. You know, what happens next? Green lalu meminta Marpy untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian Marpy pun pergi untuk menemui Kim. Di dalam kantor tersebut, mereka membicarakan tentang keberadaan Jack. Who are you with again? I used to be Jake. Lalu dengan kagetnya, ponsel HT milik Kim tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata itu adalah suara Jack yang sedang memberitahu bahwa dia sudah berhasil menghabisi semua para anak buah Nicholas. Secara sigap ponsel HT digenggam Kim langsung direbut oleh Marpy untuk dapat berbicara dengan Jack. Marpy meminta Jack untuk segera menyerahkan diri sebelum dia mengarahkan seluruh pasukan khususnya untuk menangkap Jack. Don't make me call in team. Tanpa rasa takut sedikit pun, kemudian Jack menjawab dengan tegas bahwa dia sendiri yang akan membunuh semua keluarga Nicholas karena Jack menganggap ada kaitan dengan putrinya yang sudah meninggoy.
Melissa. Jack pun meminta kepada Marpy agar dia mau membantunya untuk menghancurkan keluarga Nicholas. Marpy pun terdiam kaku. Kemudian dia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap, karena Jack akan segera datang keesokan hari nanti. Gear up. And under no... Keesokan harinya terlihat Jack yang akan segera menemui Marpy. Lalu dia mencuri mobil untuk melakukan perjalanannya. Sesampainya di tempat, Jack langsung diserang oleh para pasukan khusus milik Marpy. Namun yang terjadi sebenarnya itu bahwa Marpy menyuruh para anggotanya untuk tidak menembak Jack. Terjadilah adu tembak-menembak dan Jack pun berhasil menembak beberapa pasukan khusus yang ada di sana. Sampai akhirnya serangan bom pun dikerahkan ke arah Jack yang kemudian membuat Jack terluka sangat parah. Dan dia pun langsung pergi menuju ke sebuah gereja. Di tempat lain, Marpy mengetahui bahwa Jack berhasil kabur ke sebuah gereja. Kemudian Marpy pun meminta Kim untuk menemui Jack di sana. Namun pada saat Kim dalam perjalanan ingin menemui Jack, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memberhentikan perjalanan Kim. Ternyata itu adalah Jack. Jack meminta kepada Kim untuk mengantarkannya ke rumah Nicholas. Marpy dan Kim sudah merencanakan dengan sengaja dan membiarkan para tentara dan polisi untuk mengejar Jack. Karena mereka pun tahu kejahatan Nicholas tidak akan terbongkar dan akan terus ditutup-tutupi. Bukan hanya Melissa saja yang menjadi korbannya, namun banyak sekali korban wanita yang sudah hilang di kota tersebut. Kemudian adegan pun beralih terlihat di mana Nicholas dan Maggie yang sedang melamun memikirkan kejadian yang sedang menimpanya. Karena malam semakin larut, mereka pun masuk ke dalam rumah. Maggie yang lebih awal masuk ke dalam rumah, kemudian dia disekap oleh Jack. Where's the gun? Nicholas yang baru saja menyusul masuk ke dalam rumah pun kaget melihat kedatangan Jack di rumahnya dan sedang menyekap adiknya. Jack pun dengan lantang mengatakan kepada Nicholas untuk dapat menceritakan yang sebenarnya terjadi tentang kematian putrinya. Sambil terus mengancam akan mematahkan jari tengah adiknya, akhirnya Nicholas pun mengatakan yang sebenar-benarnya. Nicholas mengatakan bahwa dahulu Melissa terus-terusan bergaul dengan Bobby. Sampai akhirnya dia menjadi pecandu. Kemudian menyebabkan dirinya mengalami overdosis dan hampir dinyatakan meninggoy. Pada saat sakaratul maut justru makin menjerit Melissa, yang diyakini Nicholas bahwa pada saat itu Melissa sempat bisa diselamatkan. Namun karena Nicholas menganggap semua ini akan semakin rumit, kemudian dia pun menenggelamkan Melissa yang disaksikan langsung oleh adiknya Maggie. It was drugs. Pihak kepolisian pun berhasil merekam percakapan tersebut sebagai bukti untuk mengungkap semua tindak kejahatan yang telah dilakukan Nicholas. Marpy pun kemudian menyuruh Jack untuk segera keluar dari rumah Nicholas. Terlihat Jack yang merasa sangat terpukul saat mendengar pernyataan yang hendak ingin menembak Nicholas. Walk out of here. I mean, that's the only chance you have. Namun dengan cepat Marpy memberitahu Jack bahwa jika dia membunuh Nicholas pun tidak akan ada yang bisa membuat Melissa kembali. Dan pada akhirnya Jack pun menggagalkan aksinya itu. Lalu para polisi pun langsung dengan cepat menangkap Nicholas dan Maggie karena terlalu banyak kejahatan yang mereka lakukan di kota tersebut. Dan Jack yang terluka cukup parah pun kemudian akan segera mendapatkan pertolongan. Marpy dan Barley pun lalu membawa Nicholas dan Maggie ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil pun berhenti. Keluarlah Bartlett dari dalam mobil, kemudian Marpy langsung menembak Nicholas dan Maggie hingga akhirnya mereka pun meninggoy. Marpy melakukan hal itu karena dia menganggap bahwa Jack dan Melissa sebagai anak dan cucunya sendiri. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film Every Last One of Them. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke rekan kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel kami. And see you!